ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabul Idqi, kitab tentang pemerdekaan budak, hadis yang ke 1422 kalau di Bulughul Maram ya, atau 1336 kalau di Subul Salam. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa syirkan lahu fi abdin. Man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan, barang siapa yang a'taqa memerdekakan, syirkan lahu, saham perserikatan, saham persekutuan, lahu miliknya, fi abdin, pada budak, hamba sahaya, fakana lahu malun, maka adalah bagi dia itu, fakana maka adalah lahu miliknya, dia memiliki malun, harta, yang yablughu samanal abdi, yang yablughu sampai mencapai samanal abdi, harga budak itu, kuwima qimata adlin, maka dihargai dengan harga yang ditetapkan oleh orang adil. Kuwima, dihargai budak tadi, qimata adlin, dengan harga, dengan nilai yang ditetapkan oleh orang adil. Qimata adlin, harganya orang adil, harga yang ditetapkan oleh orang adil. Fa'a'ta syuraka'ahu, lalu dia memberi kepada sekutu-sekutunya, serikat-serikatnya yang memiliki budak tadi, haisasahum, saham mereka, bagian mereka. Wa ataqa alaihil abdu, dan merdeka atasnya itu al abdu, budak. Di budak tadi jadi merdeka sepenuhnya. Wa illa, dan jika tidak, jika dia tidak punya harta yang cukup untuk memerdekakan budak, faqad ataqa minhu ma ataqa, maka sungguh, faqad maka sungguh, ataqa minhu, merdeka darinya, merdeka dari budak itu, ma ataqo, apa yang dia merdeka. Ini bahasanya memang agak sulit ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Ini ceritanya begini, kalau ada orang punya budak, tapi budak itu dimiliki tidak hanya oleh dia, jadi seorang budak, satu budak dimiliki oleh lebih dari satu orang, 2 atau 3 atau 4 orang gitu. Kan budak itu kan diperjualbelikan ya dengan harga kan. Misalnya harga budaknya 1 juta gitu. Nah, orang mau beli nggak punya uang, urunan gitu. Berempat misalnya gitu, yang gampang saya berempat, urunannya sama-sama 250.000. Dan diberikan pada si penjual budak itu, lalu budaknya jadi milik 4 orang ini. Bisa dimiliki itu, bisa. Cuma kalau dimiliki oleh 4 orang itu ya nanti bergantian menggunakannya. Artinya menggunakannya itu, kalau dia laki-laki gitu bekerja ya, hari ini kerja di orang pertama, hari kedua kerja pada orang kedua gitu loh, karena dimiliki oleh berempat tadi. Tidak dibebani lebih, ya bebannya seperti biasa saja, cuman mereka jadi berbagi gitu, berbagi kepemilikan atas budak itu tadi. Terus gambarannya kayak mobil misalnya gitulah, mobil dimiliki oleh 3 atau 4 orang. Nah, karena dimiliki 3 orang atau 4 orang kan masing-masing punya hak menggunakan mobil tadi, kan gitu ya. Gambarnya seperti itu. Anggaplah 4 orang ya, berarti seperempat. Mosok mobilnya dibagi 4, bukan gitu. Waktunya saja kan.
hari ini milik si A, besok jadi milik si B, besok jadi milik si C, besok jadi milik si D, besoknya lagi jadi milik A lagi, kan gitu kan, muter gitu. Kalau mobil begitu, budak juga begitu, dia bekerja untuk kebutuhan si A, B, C itu tadi. Jadi ini gambarannya gitu ya. Sekarang kalau ini saya terangkan di sini kan, apabila seorang budak dimiliki bersama secara berserikat oleh lebih dari satu orang, yang punya itu lebih dari satu orang. Bila salah seorang memegang saham, kan dua orang saya gitu ya, salah satunya ini memerdekakan sesuai kadar sahamnya. Kalau dia berdua misalnya, saham saya merdekakan budak itu merdeka, tapi merdeka dari saya saja gitu. Karena kan dimiliki oleh dua orang tadi ya. Kalau merdeka dari saya saja berarti dia masih jadi budak, tapi jadi budaknya si fulan tadi. Tapi si fulan itu pun tidak sepenuhnya kan, memang dulu miliknya berdua gitu loh. Sehingga ketika dia memerdekakan bagiannya, maka budak itu kalau dimiliki dua orang, maka setengah merdeka gitu loh. Setengah merdeka itu gimana? Ya sehari dia merdeka, sehari jadi budak. Itu maksudnya begitu ya. Kalau dia punya uang, si orang yang memerdekakan ini tadi, kalau dia punya harta yang cukup untuk memerdekakan budak secara total, maka dia wajib melakukannya, wajib. Dia anggaplah budak tadi harganya 1 juta, dia punya separuh, lalu dia memerdekakan bagian dia, jadi budak itu separuh merdeka kan, maka dia punya uang 500.000, bayar saja, bayar kepada si pemilik budak yang satunya tadi, si pemilik satunya tadi, perserikatan dia dibayar sehingga budak itu jadi merdeka sepenuhnya. Itu kalau punya uang. Budak itu dihargai oleh orang yang adil sehingga tidak terjadi pendoliman terhadap satu pihak oleh pihak lainnya. Nah, sekarang menghargai budak tadi, ini kan dia memerdekakan bagian ya. Saya punya bagian dari budak ini, saya budaknya ini ya. Bagian saya ini setengah di atas ini, saya merdekakan. Dah. Terus sisanya ini kamu mau bayar enggak? Punya uang enggak? Lah harganya berapa? Lah ini yang menentukan orang yang adil tadi. Bukan orang yang memerdekakan ini, juga bukan orang yang masih punya bagian. Gitu loh. Nek yang masih punya bagian kan dia berkepentingan, dilarang loh nek ngono. Kan gitu kan? Ini tadi kan dia memerdekakan separuh ya. Bagian dia ya ini separuh dari budak ini tadi. Kan tidak dihargai, memerdekakan saja kan dia tidak bayar, memang punya dia, kamu pokoknya merdeka, dari bagian saya kamu merdeka, tinggal bagian yang satunya tadi gimana itu, maka yang menghargai adalah orang yang adil supaya tidak terjadi pendoliman baik bagi orang yang memerdekakan ini tadi, bagiannya tadi, atau orang yang masih punya bagian gitu kan. Dari pihak yang masih punya bagian tak dolarang loh. Demen tukurnya sak yuto, saiki 10 yuto. Jadi ini gue bayar separuh 5 yuto kan? Jadi gitu kan? Sedangkan yang ini kan maunya kan anu ya, di regane dianggap 100.000 ya, dan saya ketahui lah kan ya jauh banget. Oh, dulu 1 juta. Maksudnya gitu loh. Jadi tidak terjadi pendoliman, caranya ya tadi yang menghargai itu orang yang adil, orang yang tahu masalah harga budak juga. Bila si pemerdeka saham dari budak itu tidak mempunyai harta yang cukup untuk memerdekakannya secara menyeluruh, tidak cukup hartanya, maka budak itu merdeka sesuai kadar saham persyarikatan yang dimerdekakan. Kalau memang, ini contohnya 4 orang ini ya, kita masuk ke contoh saja ini biar gampang. Contohnya budak, namanya B, budak B, dimiliki oleh 4 orang. KLMN, ini inisialnya ya, namanya KLMN itu, dengan persentase saham yang sama ya, ini masing-masing 25%, 25 kali 4 kan pas 100% ya. Terus sekarang apabila K itu memerdekakan budaknya, memerdekakan bagian dia dari budak itu tadi, berarti kan seperempat, oke, seperempat atau 25%. Maka jika dia mempunyai uang untuk memerdekakan sisanya, ini miliknya LMN ini, dia punya uang, hendaknya dia memerdekakan seluruh diri budak itu tadi. Gitu. Mau punya uang loh, bayarkan
biar dia merdeka sepenuhnya, tidak merdeka seperempat gitu loh. Biar merdeka 100% gitu. Nah, kamu bayar miliknya orang-orang tadi, LMN tadi itu, kamu bayar biar dia jadi merdeka sepenuhnya. Terus 75% tuh harganya berapa? Ini yang ditentukan oleh orang yang adil tadi. Maksudnya orang yang adil di sini adalah orang yang punya ilmu dan memahami harga budak, harga pasaran itulah ya. Karena dia harganya berapa? Dengan budak dengan kekuatan kayak gini, kemampuan gini, harganya sekian, misalnya gitu. Berarti kalau gitu kamu merdeka separuh, seperempat kan, masih 3/4-nya ya. Kamu bayar 3/4-nya itu kepada 3 orang yang jadi serikat kamu dalam kepemilikan budak itu tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti, mudah-mudahan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sekarang kalau kasusnya si pemerdeka itu tidak punya uang yang cukup, bagaimana itu? Maka budak itu merdeka sesuai kadar saham pemerdekanya. Dalam kasus ini, bila L, M, dan N tidak mau memerdekakan budak itu sesuai saham perserikatannya, maka budak itu merdeka seperempatnya. Rapatok, karena yang memerdekakan cuma seperempat memilih. Gimana itu? Bila dia biasa bekerja kepada 4 tuannya itu secara bergantian, maka dia menjadi punya 1 hari libur setiap 4 hari. Karena di waktu itu dia tidak harus bekerja kepada majikannya, karena dia sudah merdeka. Gitu. Kalau 4 hari tadi ya, KLMN, K memerdekakan bagian dia, berarti budak itu merdeka seperempatnya, 25%. Kalau pembagiannya itu berempat tadi kan punya budak 1 kan, ini hari pertama kerja pada K, hari kedua kerja pada L, hari ketiga kerja kepada M, hari keempat kerja kepada N gitu. Maka di hari ke-5 kan kembali kepada K lagi, tapi K-nya kan sudah memerdekakan bagian dia, berarti kan prei gitu loh. Kalau dino nyambut gawe, dino prei, dino nyambut gawe, dino prei gitu. Itu kalau, atau dia bisa bekerja juga tidak prei, tapi bekerjanya untuk dia sendiri, nyari nafkah untuk diri sendiri gitu loh. Kan dia sudah merdeka seperempat tadi gitu. Kalau yang 3/4 tadi, dia kan dicukupi oleh juragane gitu loh. Tidak nyambut gawe, tidak digaji, tapi dia makanya ikut juragane karena dia kan budak dipanen juragane gitu kan. Itu. Tapi kalau di hari terakhir, hari ke-4 tadi yang kosong tadi, kan dia harus cari makan sendiri juga, karena kalau enggak ya gimana dia makan? Dia tidak bekerja pada juragane, maka dia kerja sendiri untuk memberi nafkah dirinya sendiri gitu ya. L, M, dan N dianjurkan untuk memerdekakan bagian saham masing-masing dari budak itu supaya budak itu merdeka sepenuhnya. Kalau K tadi nggak punya uang, maka L, M, N itu dianjurkan untuk memerdekakan budak ben mesake gen merdeka sepenuhnya gitu loh. Jangan merdeka seperempat saja. Kalau mau dianjurkan, makanya nih, tidak diwajibkan, dianjurkan. Nek K tadi, bagian orang yang memerdekakan tadi, itu kalau dia punya uang harus dibayar biar merdeka gitu. Kalau punya cukup uang ya. Kalau nggak cukup uang ya sudah. Ya, bisa tidak ada uangnya kok ya sudah kalau gitu ya. Malik, Asy-Syafi'i dan Zohiri, mazhab Zohiri bermadhab bahwa bagian pemegang saham lainnya hanya bisa dimerdekakan dengan diserahkannya uang kepada mereka sebagai pembayaran harga budak. Jadi kalau bertiga ini ya, Malik dan mazhabnya mazhab Malik, Malikiyah, Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Zohiri, itu pendapatnya adalah ketiga orang tadi atau pemegang saham yang lain, kalau tadi kan kasusnya berempat kan ya, itu harus dibayar uangnya, harus dibayar, tidak boleh memerdekakan sendiri, itu nggak boleh gitu. Jadi dibayar, diberikan uang pada mereka supaya budak itu jadi merdeka. Sedangkan mazhab Hadawiyah itu Ali Al-Hadi ya, dan lainnya menyatakan bahwa budak itu harus merdeka sepenuhnya 100%. Nah, caranya gimana? Jika si pemerdeka sahamnya tidak punya cukup harta untuk memerdekakan budak itu secara menyeluruh, maka budak itu disuruh bekerja untuk
membayar kemerdekaan dirinya. Ini sebagaimana hadis sudah ini nanti ya, hadis ke 1423. Sebelum ke situ saya buka pertanyaan dulu nih, karena ini mungkin agak sulit pemahamannya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang ini dulu. Budak yang dimerdekakan oleh salah satu dari tuannya, karena tuannya tidak cuma satu, karena dia dimiliki oleh lebih dari satu orang. Silakan. Jadi ahli yang adil itu bisa kurang dari 20%, bisa lebih. Maksudnya? Pembagian itu tadi loh, yang membeli itu tadi harus yang pilih bagi orang yang adil harganya. Jadi gini, kan kalau pihak yang baik yang memerdekakan maupun yang masih punya saham tadi itu kan punya kepentingan ya. Kalau yang memerdekakan tentunya tak bayar yang murah wae gen merdeka budak ini kan gitu toh. Lah ini kan juga punya kepentingan. Lah aku di bagian budak iki kok bayar murah aku mau no, dilarangke nek perlu gitu. Maka antara itu dan itu yang menentukan itu jangan salah satu dari mereka, tapi orang lain saja yang adil gitu. Yang adil tahu masalah itu ditentukan. Oh ini harga budak ini pasarannya sekian, 1 juta misalnya gitu. Berarti kamu kalau mau merdekakan sepenuhnya kamu bayar 750.000 pada si L 250.000, M 250.000, N LMN ya, N juga 250.000 gitu. Jadi kalau ditentukan oleh si orang tadi, atau ternyata enggak segitu. Ini total budak ini kalau sekarang harganya 800.000, berarti 200.000 saja bayarnya, 200, berarti 600.000 begitu. Jadi bukan persentasenya tapi jumlah harganya itu loh. Nah, persentasenya kan tetap saya tetap dimiliki oleh 4 orang tadi, selawe. Ada lagi? Kalau ada silakan. Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kemudian sekarang kalau kondisinya tadi disuruh bekerja, ya tadi ya. Mana tadi? Ini budak itu disuruh memerdekakan dirinya sendiri. Jadi dia kan punya 1 hari kosong kan. Kalau ini tadi kasus yang saya jadikan contoh tadi, dimiliki oleh 4 orang, 1 memerdekakan. Berarti kan 1 hari ini kosong, maka dia bisa bekerja kan. Dia kerja waktu itu, lalu dia dapat hasil. Hasilnya itu untuk membayar dirinya, supaya dia merdeka. Gitu caranya. Itu namanya budak mukatab namanya. Budak mukatab itu budak yang memerdekakan dirinya sendiri. Seperti ini di ayat hadis berikutnya ini yang kita bahas ya. 1423 1337. Walahuma, dan keduanya, milik keduanya yakni Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini dipotong ya, bagian belakang ditambahkan begini. Ini kan tidak, hadisnya sebenarnya sama dengan itu, tapi ada tambahan gini. Wa illa kuwima alaihi, dan jika si orang yang memerdekakan bagian dari budak tadi tidak membayar total sisanya, maka kuwima alaihi, dihargai atas budak ini, ditetapkan harganya atas budak ini, dihargai. Terus wastus iya, dan dia disuruh bekerja. Ustus iya, dia disuruh kerja, disuruh berusaha, tapi ghairu mashkukin alaihi, tidak memberatkan dia. Syakun itu kan berat ya, masyakoh. Ghairu mashkukin alaihi, tidak memberatkan atas si budak tadi. Wakilah, dan dikatakan innas si'ayata, sesungguhnya pekerjaannya budak itu mudrojatun, itu idroj itu bil khobar, dalam soal khobar ini, hadis ini. Idroj itu apa toh? Di bawah ada keterangan ya. Idroj adalah ucapan rawi, ucapan periwayat yang masuk ke dalam hadis sehingga disangka sebagai sabda Rasulullah SAW, padahal bukan. Itu tuh kadang-kadang terjadi dalam hadis.
Jadi Rasul bersabda, terus rawinya itu menerangkan sebenarnya ini begini, tapi masuk ke dalam hadis sehingga disangka itu termasuk sabda Nabi, padahal bukan. Itu omongannya perawi, periwayat gitu. Ya, ini ya. Jadi kata-kata wastus iya ghairu mashkukin alaihi ini sebagian mengatakan ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan rawi. Dalam hadis namanya idraj. Hadisnya namanya hadis mudraj. Hadis yang kelebonan perkataan periwayat. Nah, kalau di sini kita lihat ya, sisa saham yang masih dimiliki orang lain pada budak yang dimerdekakan sebagian sahamnya itu dinilai harganya lalu dibayar agar merdeka 100%. Jadi ya kita kembali ke contoh tadi, kemudian bisa diikuti. KLMN, 4 orang punya budak satu dengan persentase sama. Misalnya K itu saya, misalnya yang gampang saja, saya punya itu. Terus saya merdekakan bagian saya dari kamu, dari budak ini merdeka, berarti kamu merdeka dari saya. Tapi masih ada 3 orang lagi yang lainnya. Maka saya tanya pada orang yang adil tadi, ini dihargai berapa ini? Budak kayak gini, oh dihargai 1 juta. Baik, kalau gitu kepada L saya berikan 250.000, kepada M saya berikan 250.000, kepada S saya berikan 250.000. Sudah, akhirnya budak ini merdeka total itu. Karena saya bayar itu, orang-orang tadi saya bayar semua. Sudah, jadi sekarang dia merdeka. Nah, gitu nanti dia orang yang bayar tadi dapat pahala memerdekakan budak. Sudah pernah kita bahas ya. Orang yang memerdekakan budak itu seperti orang yang memerdekakan dirinya dari neraka. Ganjarannya ngoten niku. Kita merdekakan budak, enak budak dituku terus dimerdekakan gitu kan. Terus kalau merdeka, kamu tidak jadi budak lagi, kamu merdeka gitu. Maka sepertinya seolah-olah kita memerdekakan diri kita dari api neraka. Dan disebutkan dalam hadis kan ya, budak punya kepala, kita juga punya kepala. Nanti kepala kita merdeka karena kepalanya budak itu merdeka, kepala kita merdeka. Budak punya tangan 2, kanan kiri, merdeka dari perbudakan, maka kita tangan kita juga kanan kiri merdeka dari api neraka dan seterusnya gitu. Sampai hatta farjahu bi farjihi, sebutnya dalam hadis gitu. Sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Jadi merdeka kabeh total, maka merdeka pula si orang yang memerdekakan ini dari api neraka total juga. Itu ya. Jadi keuntungannya orang yang memerdekakan budak itu seperti itu. Ya. Besar pahalanya, gede ganjarannya. Terus apabila si pemerdeka itu tidak punya uang yang cukup untuk membayar sisa saham pada budak itu, maka si budak disuruh bekerja untuk memerdekakan dirinya sendiri. Bukan kerja. Kapan kerja nih? Nah, tadi di saat dimana dia merdeka tadi, di bagian dimana dia merdeka tadi kan dia bisa kerja, cari nafkah, cari uang untuk membayar kemerdekaan dirinya, gitu. Ya. Jadi ada budak yang memerdekakan dirinya itu ada kerja dia, kerja. Tidak untuk juraganya, dia dapat uang, dapat hasil, terus digunakan untuk membayar dirinya sendiri, dia merdeka dari tuannya, gitu. Tapi suruhan bekerja ini idraj, bukan termasuk sabda Nabi. Karena begitu ya berarti bisa begitu, bisa juga tidak harus seperti itu. Caranya bagaimana ya? Cara yang lain juga bisa jadi nanti L atau M atau N tadi dimintai tolong atau dimintai kelonggaran untuk memerdekakan, mau jadi merdeka dia itu supaya tidak jadi pembicaraan dulu ya, kenapa kok Islam itu kok mengakui perbudakan, karena memang pada waktu itu ada perbudakan dan memang diakui itu artinya itu sebagai hak milik, karena si pemilik budak itu dapatnya budak juga dengan beli gitu kan, dia dapat budak dengan beli. Awalnya kan karena perang lagi. Karena perang yang kalah jadi budak itu. Jadi tawanan, tidak dicebus jadi budak. Terus dia si pemilik budak itu pengen menjual budaknya, dijual lah dia di pasar budak gitu. Terus dibeli oleh orang lain. Artinya orang itu dapatnya beli dia. Maka kalau dia dapatnya beli, terus budaknya ini lari dari tuannya, kan ada yang dirugikan gitu. Kalau dia punya budak, tiba-tiba budaknya lari, maka tidak boleh, dalam Islam tidak boleh budak lari dari tuannya, itu nggak boleh, durhaka, dosa besar itu, nggak boleh gitu. Nah yang boleh gimana? Dimerdekakan tuannya sendiri atau orang lain.
kayak Bilal bin Rabah. Bilal itu jadi budaknya Umayyah bin Khalaf, seorang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy. Ketika tahu bahwa Bilal itu masuk Islam, terus disiksa kan Bilal itu, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dipecuti gitu di padang pasir, ditimpai batu dan macam-macam. Lah Abu Bakar kemudian kasihan kan, ngesake iki wong Islam dingenekke, terus dia punya uang bayar budak tadi. Umayyah, regane piro budakmu iki? Tak bayare, kata Abu Bakar itu. Disebut satu nilai tertentu, saya lupa itu berapa itu, 100 atau berapa, 100 dinar atau 100 dirham dibayar sama Abu Bakar. Udah tak bayar, sekarang Bilal jadi budak saya, kamu jangan siksa lagi, sudah dibayar kan. Kata Umayyah waktu itu, alah Abu Bakar ini kamu kok ya lomo men, lah kok ora mbok tawa 100 sih mbok tuku, aku jangan mbok dibayar 50, aku gelem kok. Kata Umayyah gitu. Sudah dibayar ini, sudah dibayar 100. Sama Umayyah bilang pada Abu Bakar, kamu itu terlalu lomo gitu. Wong ora mbok nyang 50 tak kayak Abu Bakar jawabnya gimana? Lah kowe sing kleru kowe. Lah mbok dorong atas tak bayar. Oh gitu malahan itu. Itu Abu Bakar pada Umayyah itu, karena tahu ini Bilal ini orang Islam ini Muslim ini gitu. Artinya dia mau bayar. Jangan kan 100, kamu jual 200 saya bayar. Jadi sire Umayyah mau ngelolok Abu Bakar, malah dia yang keneng gitu. Dia yang kena, rugi kan? Oh, didorong atasnya gelem Abu Bakar itu. Akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sudah kamu merdeka. Di budak kamu merdeka. Itu contohnya, gitu ya, contoh pemerdekaan budak di zaman Rasulullah SAW. Makanya Bilal jadi muadzinnya Nabi kan, gitu ya, karena sangat bersyukur dia diberikan oleh Abu Bakar, terus dia jadi sahabat Nabi, ikut perang juga, ikut membantu Rasulullah dalam banyak hal, termasuk yang terakhir sampai wafat beliau, Bilal itu masih jadi muadzinnya Rasulullah SAW, gitu ya, contoh. Jadi begitu, tidak kok ini lari itu enggak. Nek lari berarti kan kayak orang kehilangan barang kan, muda itu dinilai sebagai barang, gitu loh ya. Dan yang perlu saya sampaikan lagi, walaupun Islam itu mengakui perbudakan, tidak menyuruh supaya orang itu budak itu dihapuskan, bukan begitu. Tapi prakteknya sesudah masa Islam, mulai zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya, itu akhir-akhir itu sudah banyak budak-budak yang merdeka. Karena mereka melihat tadi, muslimin itu melihat besarnya manfaat atau besarnya pahala yang didapatkan dari memerdekakan budak, sehingga dia memerdekakan budaknya sendiri-sendiri gitu, sukarela gitu, merdekakan gitu loh, sukarela. Kenapa? Aku lebih swarga, aku tak merdekakan dia, jadi tebusan saya masuk dalam jannah. Artinya dia merdekakan budak tadi, budaknya itu menyelamatkan dia sehingga dia masuk ke dalam jannah gitu. Kalau budaknya beriman, budaknya juga masuk jannah juga, tapi dia yang memerdekakan ini dapat keuntungan tadi, kayak membayar kebebasan dirinya dari neraka gitu, kayak gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu, supaya ini tidak disalahpahami, karena kadang-kadang orang kemudian muncul mengolok-olok, loh ini loh Islam membolehkan perbudakan. Iya memang membolehkan, tapi itu tadi termasuk juga pernah saya sampaikan di sini nggih, kalau kita itu diajari jangan kepada budak. Nabi juga mengajarkan kan, kalau pada pembantu ada orang melayani kamu, pembantu rumah tangga gitulah ya, khotim atau khotimah, maka kalau cara Nabi, kalau dia masak untuk kamu, maka ajak dia makan bersama kamu. Begitu, Nabi itu ngajari gitu. Makan bersama-sama, ini masakannya pembantu gitu ya, makan bareng-bareng ini makan. Mungkin sebagian orang risih gitu kan, lagi kalangan bangsawan gitu kan, mungkin risih ya, sok aku maam bareng karo baturku gitu kan ya, pembantu rumah tangga. Sekarang namanya ART atau PRT dulu, PRT sekarang ART, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Terus kalau kamu tidak, tapi sudah tahu mengantisipasi, kalau kamu tidak ridho, kamu ambilkan makanan tadi, ya dia makan di tempat lain, tapi makanan yang sama gitu. Jadi dia ngasih makanan untuk kamu kan, wes dijikoke di piring satu, nyoki nggo kowe. Makan yang dia masak juga sama dengan makanan sudah kan nih. Makanannya sama, cuman makanannya di tempat lain ini loh.
Itu caranya begitu. Itu loh perlakuan orang Islam kepada budak itu seperti itu. Pada pembantu rumah tangga apalagi pembantu rumah tangga bukan budak toh, bukan budak, orang merdeka itu, maka diperlakukan yang baik gitu. Jadi tidak dihina, tidak dicaci maki, tidak dizolimi, tidak, tapi diperlakukan dengan cara yang baik. Gitu ya. Nanti kalau pada kalian ada orang tanya, kita jawab seperti itu. Memang betul, itu bukan diada-adakan. Memang begitu Islam cara ngajarinya. Gitu, oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke hadis berikutnya? Silakan. Bisa ditentukan dengan lebih awal, bisa. Cuman kan kalau khawatirnya itu tadi jadi subjektif tadi loh. Subjektifnya ya tadi antara orang yang mau bayar dengan orang yang melepaskan itu tidak pas. Tidak harus dinilai oleh orang ahli, tidak harus, tetapi yang lebih afdal begitu. Ditanyakan, ini pasarannya berapa? Kalau dulu belinya sekian baik, tapi sekarang pasarannya berapa? Mungkin kan ada, udah kan sama semakin lama semakin tua tuh ya. Kekuatannya beda kan itu tuh ya. Mungkin dulu sekian, tapi sekian. Tapi ternyata malah enggak. Ini malah lebih kuat, misalnya gitu barangkali kan. Mungkin dibelinya waktu masih muda, terus sekarang lebih tinggi lagi, awal lebih kuat, nah kan jadi berubah. Ada lagi? Awalnya prosesnya seperti apa? Menjadi budak. Awalnya karena perang. Jadi perang, muslimin berperang dengan orang kafir gitu ya. Yang kalah perang itu ditawan kan. Tidak mati dia, ditawan. Jadi tawanan. Tawanan ini kalau sampai batas tertentu nggak ditebus oleh keluarganya sana atau pihak sana, jadi budak ini. Begitu. Laki-laki maupun perempuan. Ada lagi? Tuan melahirkan budak, maksudnya gimana? Melahirkan Anak tuannya. Oh gini, itu ya antalidal amatu robbataha itu ya, seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya. Jadi begini, kalau budak itu perempuan, maka dia itu boleh dikumpuli oleh tuannya, kan gitu. Jadi tanpa pernikahan budak itu dimiliki kan, boleh dikumpuli oleh, tapi tuannya saja loh, bukan orang lain. Kalau ada orang lain mengumpuli dia, zina namanya, gitu kan. Tapi kalau tuannya tidak. Soalnya laki-laki dia punya budak. Kayak Nabi kan juga punya budak. Dia punya budak namanya Maria Al-Qibtiyah dari Mesir itu kan ya, dikasih hadiah oleh raja Mesir. Oleh raja Habasyah, raja Habsyi diberi budak namanya Maria. Itu dikumpulkan oleh Nabi sampai punya anak. Punya anak, anaknya ini bukan budak, anaknya ini orang merdeka. Maka biasanya yang berlaku dalam Islam, kalau ada budak perempuan melahirkan anak tuannya, budaknya ini merdeka. Biasanya gitu, walaupun tidak harus merdeka, namanya umul walad namanya, ibu dari anak, maksudnya orang budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya, gitu. Tanpa ada pernikahan, tidak ada pernikahan, memang bukan pernikahan, karena budak itu dimiliki sebagaimana barang dimiliki, gitu. Memang begitu. Tapi tadi ini juga dicela oleh orang banyak, jadi ini piye itu, memang begitu. Sekarang gini. Bukan untuk seorang laki-laki punya istri ini bukan budak ini. Kemudian dia juga punya budak, dia boleh mengumpulkan budak, boleh. Cuma ada hal-hal yang diperhatikan di situ. Satu, ada istibroknya. Istibrok itu memastikan rahimnya itu dalam kondisi kosong. Jadi kalau budak, mungkin dia sebelumnya kan bersuami tuh ya, mungkin saja kan, dia suaminya mati, terus dia jadi tawanan jadi budak. Maka tidak boleh kemudian jadi budak orang kemudian langsung dikumpulin, nggak boleh. Istibrok dulu. Istibrok itu sekali head. Jadi dia head, karena head itu berarti membuktikan bahwa rahimnya itu kosong. Head suci lah, itu baru boleh dikumpuli. Nah gitu loh ya. Ini kejadian seperti itu. Nanti kalau sampai dia hamil, dia melahirkan anak, maka itu anak tuannya. Sehingga dia melahirkan anak tuannya. Anak itu miliknya bapak memang. Dalam Islam gitu. Anak itu miliknya bapak, bukan miliknya ibu. Anak harus berbuat baik pada ibu, iya. Tapi anak itu miliknya bapak, bukan miliknya ibu, gitu ya. Tapi dia harus berbuat baik pada ibunya, iya. Sampai matinya, iya. Karena begini, makanya nanti jadinya biasanya yang terjadi kemudian ibunya ini merdeka, karena gara-gara melahirkan anak tuanya tadi, gitu loh ya. Dimerdekakan oleh tuanya. Nah, dia itu kalau Maria Al-Qibtiyah itu mau dimerdekakan oleh Nabi itu, karena punya anak Ibrahim. Ibrahim itu anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, budak ini tadi.
Terus meninggal akhirnya Ibrahimnya itu. Kalau dia sampai dewasa gitu, sampai gede, Maria merdeka karena memang mau dimerdekakan oleh Nabi, tapi nggak jadi karena kemudian Ibrahim itu meninggal. Ibrahim bin Muhammad, jadi Ibrahim anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ada lagi? Monggo. Tidak ada. Sekarang bukan hanya di Indonesia, di dunia sudah nggak ada sekarang ini. Makanya tadi saya katakan keadaan yang terjadi itu setelah ada Islam justru malah perbudakan itu kemudian terhapuskan. Bukan dilarang sih, tapi tadi loh ya, karena ada keutamaan itu mereka memerdekakan, udah punya keutamaan. Contoh yang paling besar itu adalah Juwairiyah. Juwairiyah itu dari Bani Mustalik. Bani Mustalik orang Yahudi, terus diserbu oleh Muslimin, kalah. Akhirnya yang perempuan-perempuan ditawan jadi budak. Juwairiyah ini kemudian jadi bagiannya siapa saya lupa itu. Dihya Al-Kalbi atau siapa itu, jadi budaknya dia. Terus kata orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, Juwairiyah itu dulu anaknya kepala sukunya sana. Kalau mau diperbudak ya yang pantas jadi budaknya engkau ya Rasulullah, bukan budaknya dia, gitu. Bukan punya si Dihya Al-Kalbi. Lalu Rasul mengatakan, kalau gitu suruh ketemu saya Juwairiyah. Karena ketemu terus Nabi mengatakan, sekarang gini, kamu tak merdekakan terus jadi istri saya, tidak jadi budak. Mau apa enggak? Suruh pilih. Jadi kalau enggak, pokoknya dia mau dimerdekakan Nabi, tapi kemerdekaan jadi sekaligus jadi maharnya. Jadi dia diberi istri Rasulullah. Terus dia mau. Akhirnya Juwairiyah kemudian merdeka, jadi istrinya Rasulullah SAW. Lalu apa kata sahabat yang lain? Lah ini kita memperbudak orang-orang yang mereka itu jadi saudaranya Rasulullah dari sebab pernikahan. Kan bahasa Bani itu ya, Bani Mustalik itu. Maka dengan diperistrinya Juwairiyah itu dimerdekakanlah 100 orang budak dari kalangan Bani Mustalik. 100 orang perempuan itu dimerdekakan semuanya oleh tuannya, karena itu tadi ini saudaranya Nabi ini jadinya kan, jadi istrinya Nabi kan. Maka kemudian dimerdekakan. Itulah contoh kemerdekaan massal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Gitu. Ada lagi? Lanjut ya. Nanti kalau ada silakan sudah itu sini. 1424 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yajzi waladun walidahu. Tidak bisa membalas seorang anak itu kepada bapaknya. Illa, kecuali, ada kecualinya. Balas kebaikan maksudnya ya, balas jasa, balas kebaikan. Ayyajidahu mamlukan, bahwa dia mendapati si bapak itu jadi budak karena kalah perang atau apa, jadi budak, terus dia memerdekakannya, fayu'tikohu, lalu dia memerdekakannya. Kalau anak itu mendapati si bapak jadi budak lalu si anak memerdekakan si bapak tadi, maka dia sudah bisa balas kebaikan bapaknya dengan cara memerdekakan dia dari perbudakan, gitu ya. Di kondisinya seperti itu, layat sisi tidak bisa balas walidahu, bapak anak pada budaknya sampai dia mendapati bapaknya jadi budak lalu dia memerdekakannya. Kalau bisa begitu ya berarti dia bisa balas kebaikan orang tuanya, bapaknya, bukan orang tuanya, bapaknya saja. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Keterangan, anak tidak akan mampu membalas kebaikan bapaknya kepada dirinya secara sempurna, 100% maksudnya, kecuali bila dia mendapati bapaknya dijadikan budak, lalu dia memerdekakannya, memerdekakan bapak tadi. Kalau begitu bisa balas. Nek tidak. Saya potong dulu ya. Kita yang masih punya bapak ya, bapak-bapak yang masih punya bapak atau mas-mas yang masih punya bapak, itu kita tidak bisa balas kebaikan bapak kita itu. Walaupun apapun yang sudah kita lakukan, aku nukone omah, nukone lemah, nukone mobil, tidak bisa balas. Kenapa ya? Karena memang begitu, orang tua pada anak itu jasanya banyak banget itu. Walaupun misalnya orang tua kita itu tidak memberi banyak kepada kita, tapi dia yang menyebabkan kita ada di dunia kan. Itu Islam melihatnya begitu tuh. Jadi orang tua itu sebab keberadaan kita di dunia. Karena adanya orang tua kita, maka kita ada di dunia ini.
Zahirnya loh ya, zahirnya kan itu. Coba mereka tidak menikah, tidak ada kita, kan gitu kan. Maka itu yang pokok, yang itu yang tidak bisa didapatkan oleh anak, yang tidak bisa dikejar oleh anak. Cuma kalau bapaknya kemudian jadi budak, terus dimerdekakan, maka seolah-olah seolah-olah si anak itu menyelamatkan dia dari kematian kepada kehidupan gitu loh. Ini ada jadi budak yang tidak memiliki diri sendiri, sampai dia merdeka jadi memiliki bebas memiliki dirinya sendiri. Maka itu jadi seperti tadi memunculkan lagi yang sudah tidak ada, hampir seperti itu, gitu ya, hampir. Makanya dikatakan bisa membalas, gitu ya. Pemerdekaan ini dengan cara membayarnya kepada tuannya atau majikannya, lalu memerdekakannya, gitu ya. Caranya kan gitu, dia didapati jadi budak orang lain kan gitu kan. Kan masa anaknya memperbudak bapaknya sendiri kan nggak mungkin. Jadi budak terus dimerdekakan, diperbudak sih, terus dimerdekakan, tidak bisa begitu toh. Nah, itu kan durhaka jadi anaknya. Dia mendapati bapaknya itu jadi budak loh, bapaknya jadi budak, terus dia tebus, dibayar, dimerdekakan. Apabila sedemikian besar hak bapak kepada anak, maka hak ibu kepada anaknya lebih besar lagi. Berdasarkan hadis yang sudah terkenal ya, sudah kita hafal dari Abu Hurairah, qala ja'a rajulun ila Rasulillah SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik, bihusni sahabati, untuk aku perlakukan dengan paling baiknya persahabatanku. Yang kuperlakukan paling baik, yang seharusnya paling berat itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Kalau sekarang ummuka itu jadi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Ummuka singkatannya. Yang nyingkat mereka sendiri, saya lihat UMK bukan UMK, ummuka itu. Ummuka berarti ibumu ya. Summaman, kemudian siapa lagi? Summa ummuka, kemudian ibumu lagi. Ibumu lagi. Summaman, kemudian siapa lagi Rasulullah? Summa ummuka, kemudian ibumu lagi. Yang ketiga masih ibu lagi. Ibu sampai 3 kali. Summaman, summa abuka, kemudian bapakmu. Jadi anggaplah ada 3 kali kesempatan gitu ya. 3 kali kesempatan berbuat baik, itu ibu terus yang dapat. Ada 4 kali lah, yang keempat baru bapak gitu. Kalau kita lihat di sini berarti perbuatan baik itu atau hak orang tua kepada anak itu lebih berhak ibunya daripada bapaknya. Ini kita perlu tahu juga, di sini kan ada rajulun ya, orang laki-laki. Memang begitu. Ahaqqun nasi alal rajuli itu ummuhu, wa ahaqqun nasi alal mar'ati zaujuha. Nah, beda tuh ya. Yang paling berhak atas seorang laki-laki itu ibunya. Tapi yang paling berhak atas seorang perempuan itu suaminya. Suami kalau sudah bersuami. Kalau belum bersuami ya sama orang tuanya juga. Kalau dia sudah bersuami, maka yang paling berhak atas dirinya itu adalah suaminya, bukan bapaknya, bukan ibunya. Nah, kalau ada seorang perempuan sudah bersuami, itu yang paling berhak atas dia adalah suaminya, bukan yang lain. Tapi kalau laki-laki itu kapanpun juga hakun nas ya. Saya agak lupa itu di bunyinya apa begini apa bagaimana. Apa yang laki-laki sampai kapanpun juga ibunya malah tetap lebih berat atas dia daripada orang lain. Dia sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya cucu barangkali gitu. Ya tetap saja yang paling berat atas dia adalah ibunya, bukan orang lain. Gitu ya. Begitu keadaannya. Makanya kaitan dengan itu ya kita, ya saya bicara dengan bapak-bapak ini ya, bapak-bapak mas-mas, kita ini punya kewajiban berbuat baik pada orang tua, terutama kepada ibu. Gitu. Nanti hadis ini sendiri dibahas oleh banyak ulama ya, salah satunya pembahasannya dari arah ibu dipentingkan itu kenapa? Karena biasanya ibu itu tidak sekuat bapak gitu loh. Kalau bapak mungkin bisa memaksa anaknya gini, nah, ibu kan enggak. Makanya anak dididik supaya dia berbuat baik pada ibunya lebih dulu daripada kepada bapaknya. Bapak juga punya kewajiban gitu. Jadi anak ini dididik laki-laki itu seperti itu. Tapi kalau sudah jadi suami, sudah jadi istrinya orang, ya kepada suaminya, bukan kepada
pada orang lain, bukan pada bapaknya, bukan pada eh, orang tuanya gitu ya. Oh enggak, keliru berarti bukan yang ini. Dan gitu ya, sehingga kalau kita lihat dari sini tadi berarti haknya ibu lebih besar lagi. Jadi kalau mendapati ibunya sudah jadi budak terus dibeli itu mungkin masih kurang. Saya tidak tahu ya. Cuman kan di sini bapak masalahnya ya. Walidah itu kan bapak, bukan walidati, bukan walidah tapi walidun. Walidun itu kan bapak, bukan ibu. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama sesudah sholat pada waktunya. Ini berdasarkan hadis. Ya, ini juga sudah kita sering baca ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sa'atu Rasulullah, aku bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama?" Qala, Rasul bersabda, "As-sholatu ala miqotiha." Sebagai riwayat, "As-sholatu ala waktiha." Salat pada waktu-waktunya. Salat subuh di waktu subuh, salat zuhur waktu zuhur, salat asar waktu asar, dan seterusnya itu. Qultu summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Setelah itu, qala summa birrul walidain, kemudian berbuat baik pada walidain. Ini dua orang tua berarti bapak dan ibu, ya, berbuat baik pada bapak dan ibu. Summa ayun, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau mengikuti hadis ini berarti birrul walidain itu lebih dipentingkan daripada jihad fi sabilillah. Tapi tidak berlaku mutlak, oke? Jangan kemudian dimutlakan. Begini maksudnya. Misalnya orang tuanya itu Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha atau Yahudi gitu. Laki-lakinya apa anaknya masuk Islam. Lah tentunya orang tuanya kan menghalang-halangi dia jihad, oh, nggak mungkin kan? Nggak boleh berjihad, nggak boleh. Jadi birrul walidain saya buat jihad saya lah. Kalau dalam kasus begini ini nanti kita lihat tidak bisa diperlakukan mutlak. Kalau orang tuanya memang menghalang-halangi dia berjihad karena kekafirannya, ya tetap dia harus berjihad fisabilillah, tinggalkan orang tuanya, gitu loh ya. Tapi kalau sekarang orang tuanya Muslim lalu dia nekat berjihad tanpa izin orang tuanya karena orang tuanya membutuhkan dia, ini yang salah. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, masih muda itu, tanya, saya ingin ikut berjihad fisabilillah, mau ikut berperang jalan Allah. Lalu Rasul bertanya, ahayun walidaka, apakah masih hidup orang tua kamu? Kilahuma au ahaduhuma, gitu. Maksud tanya, masih hidup enggak orang tua kamu itu? Terus dia menjawab masih hidup ya Rasulullah. Terus gimana ketika kamu tinggalkan? Saya tinggalkan keduanya dalam keadaan yabkiyani. Kedua itu menangis karena mereka hidupnya itu tergantung pada anak ini tadi. Nanti disebutkan diterangkan gitu ya. Yabkiyani. Kedua itu menangis. Terus Rasul mengatakan kalau gitu kamu pulang ya, kamu jadikan keduanya itu tertawa sebagaimana kamu sudah menjadikan keduanya itu menangis. Nah, gitu. Kamu pulang, jadikan keduanya tertawa sebagaimana kamu menjadikan keduanya itu menangis, gitu ya. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Atau di hadis yang lain Rasul mengatakan fafihima fajahid. Maka kepada keduanya itu kamu berjihadlah sana. Jihad melayani kedua orang tua. Ini kalau itu kan jadi urut ya. Jadi keadaan tertentu memang tidak berlaku mutlak, tapi untuk keadaan begitu, apalagi kalau hidupnya orang tua tergantung pada anak, ditinggal jihad, kasihan orang tuanya, yang ngurusin sopo nanti, begitulah ya. Anaknya pengen mendapatkan syahid, kepentingan dia sendiri kan syahid itu, tapi ini orang tuanya membutuhkan dirinya lah. Sudah, kamu jangan jihad saja, kamu pulang. Fafihima fajahid, kamu berjihadlah melayani kedua orang tua kamu, gitu ya. Ini keterangan sedikit tambahan tentang kaitannya tadi, orang baru bisa balas pada bapaknya kalau dia dapati bapaknya itu dalam keadaan jadi budak, lalu dia memerdekakan budak itu tadi, bapak yang jadi budak tadi. Tapi kalau tidak, ya tidak akan bisa balas. Itu bagaimanapun juga dia berbuat baik pada bapaknya. Nah ini nek saya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita didikkan itu pada anak-anak kita, dididikkan itu, bukan karena kita pengen dilayani, bukan, tapi karena ini memang aturan din itu seperti itu, aturan agama itu gitu. Ada orang tua itu harus berbuat baik.
Anak-anak sekarang itu kan nek ora dikandani orang ngedom, nggak paham gitu. Orang-orang zaman dulu mungkin karena kulturnya berbeda gitu. Kulturnya berbeda. Orang zaman dulu itu kan sama orang tua bosok kromo gitu gitu. Sok kromo ngomong ya sing halus kan gitu. Sekarang bahasa Indonesia sejajar kan akhirnya ya. Orang tuanya dikamu-kamu kan. Kamu begini, saya begini, kamu begini kan gitu kan. Orang tuanya akhirnya anaknya jadi tidak bisa menghormati orang tua. Diajari bahwa orang tua itu butuh diperlakukan dengan baik gitu loh ya. Kadang-kadang orang anak itu juga maunya berbuat baik, tapi dengan cara dia sendiri. Padahal orang tuanya tidak butuh itu gitu. Karena anaknya kaya raya, terus orang tuanya dibuatkan rumah yang bagus di tempat yang longgar di kota gitu ya. Padahal orang tuanya orang desa senengannya neng sawah gitu. Akhirnya neng kota malah tersiksa dia. Pernah neng sawah neng kota itu, enaknya bangunan, enaknya gedung gitu. Allah nanti anu kita shopping ke sana, dijak shopping. Ora seneng. Dia iki pingine nek tuku iki napa jenenge? Nawar gitu loh ya. Ada departemen store masuk nawar kan enggak mungkin kan? Neng pasar kan bisa tawa to. Sementen wae regane semene wae kan gitu. Dia senangnya kalau nowo gitu. Lah neng nggon Pak Swalayan ditawa mas diguyu sama wong gitu. Tak sing ditawa ya sapa? Ada orang namanya itu Swalayan, ambil sendiri kan barangnya ya. Sampai di kasir ditanya ini harganya sekian gitu. Ditawa lama diguyu sama kasirnya. Kok ditawar atau mungkin enggak? Ini bukan tawar menawar di sini. Tinggal bayar, enggak mau beli ya udah gitu. Jadi tersiksa kadang-kadang. Nah, itu kadang-kadang begitu. Terutama kita tahu bahwa orang tua kita tuh senengannya gitu. Ya sudah, dilayani saja sesuai dengan keinginan dia, asalkan tidak maksiat. Kan ya sudah toh gitu. Yang penting orang maksiat. Saya pernah dengar seorang ustadz itu ngajari sama seseorang yang jadi anak. Anak ini mengeluh. Orang tuanya itu karena sudah agak pikun barangkali ya. Sudah agak pikun. Dia itu senengannya membersihkan bak mandi itu loh. Kan pakai itu loh, pembersih Pixal sama Prostek apa-apa itu kan ya. Itu. Nah cuman karena dia pikun itu, sekali membersihkan tuh Prostek sak gede sak botol tuh entek gitu. Padahal kan butuhnya cuma satu tutup saja kan ya, satu tutup botol itu campur dengan air atau apa sudah itu sudah selesai kan, sudah bersih kan. Nah, karena dia pikun gitu. Pokoknya kalau dia bersihkan kamar mandi itu mesti sak botol, enggak tahu berapa mililiter itu, 200 atau 300 atau 400 mililiter habis gitu. Lah kalau dia enggak marah orang tuanya ini. Aku ngarep resik-resik ora oleh. Lah resike boros banget tuh tadi. Enteknya sak Prostek tadi. Apa kata Ustaz tadi? Kowe jek kuat atau tuku Prostek? Masih kuat, wis tukokno wae wis. Ora apa-apa gitu. Dia jadi begitu. Lah ngopo timbang padu ribumu gitu. Berkelahi hanya gara-gara itu kan wajib tidak usah kan. Kalau bisa diaturi, tidak usah sekian Bu, separuh saja atau seperempat, bukan separuh itu kan. 1/10 atau 1/20 kan cukup itu sebenarnya, cuma satu tutup botolnya aja kan. Sudah cukup itu. Tapi ini ragamnya wes. Nek cara saya diakali itu ya adanya Prostek jerone banyu barangkali itu cara saya diakali. Ini dia tahu, ini pusing mesti iki, sini banyu. Kalau gitu ya wes tukokno wae. Dia jadi gitu, sama apa wes. Sampai nanti keramiknya rusak ya, kowe tuku keramik tukokno keramik neh wae. Kok begitu? Sampai seperti itu. Kenapa? Daripada berkelahi dengan ibunya, toh itu tidak maksiat walaupun mubazir ya. Tapi kan tidak kemudian dosa kan enggak. Ngomong ini untuk melayani ibu tadi sampai seperti itu karena memang punya pikun. Kalau itu diaturi dengan yang benar diatur. Tapi kalau enggak ya wes, gitu ya. Ada lagi ini juga seorang ibu juga belum pikun sebenarnya. Anak ini dokter. Anaknya dokter tahu kan ibunya ini penderita diabetes mellitus, gula gitu. Orang gula. Udah diatur ibu kalau unjuk enggak usah pakai gula pasir karena ibu sakit gula. Ibunya ngeyel. Nyuruh pembantunya ngaweke teh legi, gek 3 gelas itu. Diaturi ora kersa pokoke aku kudu maam legi. Ayo wis. Wong ora gelem ora kersa ya sudah itu. Wis engko diobati wae ya iso itu. Artinya ya bagaimana lagi wong dia marah kalau tidak dia marah ya sudah. Selagi masih bisa dipenggak tidak bisa ya sudah. Itu keadaannya seperti itu. Sampai ke tingkat yang begitu. Contohnya ya ini tadi kan contoh yang ekstrim ya, tapi artinya orang itu menjaga jangan sampai orang tuanya itu jadi kecewa atau marah selagi tidak berdosa gitu ya. Kalau udah dosa
ya jangan dipenggak. Sebelum ke hadis terakhir untuk pertemuan kali ini, ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? 1425, 1339 kalau di 10 salam. Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka za rahimin, barang siapa yang mempunyai budak ini ya, memiliki budak, za rahimin, orang yang punya hubungan rahim, mahramin, yang mengharamkan. Jadi orang punya budak tapi budaknya itu mahram dia gitu loh, yang haram menikah dengan dia atau dia haram menikahi dia. Fahuwa hurun, maka budak itu merdeka, otomatis merdeka. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa rajjaha jam'un minal hufat annahu mauqufun. Tapi sekelompok dari imam-imam yang hafid, dikatakan hafid itu ya, dikatakan al-hafid itu kalau hafal 100.000 hadis, 100.000 hadis. Quran sudah jelas hafal gitu loh ya, bukan kok 100.000 hadis Qurannya hafal, enggak, Quran itu sudah standar hafal 30 juz plus 100.000 hadis, itu dikatakan al-hafid. Kayak al-hafid Ibnu Hajar, Bukhari itu juga al-hafid. Disebut al-hafid juga kenapa? Karena beliau hafal 1 juta hadis Bukhari itu. Kalau Ibnu Hajar 600.000 hadis, 600.000 hadis. Kita berapa? Hadis apa betul? Hadis. Padahal hadisnya itu dari sanadnya loh, ya. Bukan cuman ini kan kalau ini cuman bagian akhir saja kan, bagian matannya isinya. Ini dari hadasana itu dua cokabe hafal itu hafal. Kalau orang sekarang ini yang saya pernah ketemu itu ya, ada seorang murid Ma'had itu yang lulus kemudian dia menghafalkan, dia jadi kuliah, kemudian kuliah di Madinah sana menghafalkan hadis-hadis. Dia cerita, saat saya sudah hafal Sahih Bukhari, sudah hafal. Sahih Bukhari hafal, subhanallah. Sahih Muslim sudah hafal. Kalau sudah hafal, nanti kitabnya itu diwakafkan ke maktabah, ini wakaf, karena sudah hafal. Saya isinya sudah hafal, saya wakafkan kitab saya ke situ. Itu gitu. Jadi hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Itu yang saya ketemu sendiri, anak murid saya dulu, terus kemudian dia lulus, terus kuliah di luar negeri, terus hafal itu. Ada yang bilang zaman sekarang. Ya. Artinya kalau ini al-hafid ini jam'un minal hufat ini tadi ya. Hufat ini maksudnya bukan kok hafid Quran, enggak. Hafid 100.000 hadis minimal dikatakan hafid. Berarti dikatakan ini mauquf. Mauquf itu berarti bukan dari Nabi, cuman perkataan sahabat saja. Baik, kita lihat keterangan dulu ya. Orang yang mempunyai budak dari kalangan kerabatnya, maka yang dia haram menikah dengannya, maka budak itu merdeka. Punya budak kok mahramnya atau dia mahram bagi budak tadi, maka merdeka budak itu. Mahram disebabkan oleh persemandaan, hubungan pernikahan juga tidak boleh dijadikan budak. Jadi misalnya mertuanya gitu, mertuanya jadi budak, budak dia nggak boleh, harus merdeka itu, langsung merdeka gitu lah ya, karena kan dia mahram lah ya. Dia menjadi merdeka karenanya. Budak yang dimaksud pada hadis ini adalah budak laki-laki dan juga budak perempuan, sama saja. Misalnya seorang perempuan punya budak ternyata dia itu adalah mahram dia, ya merdeka berarti gitu. Atau sebaliknya, seorang laki-laki punya budak, dia jadi mahram bagi budak tadi, ya merdeka berarti, gitu loh ya. Itu kan mahram itu sekedar nyimpang dikit ya. Mahram adalah laki-laki yang haram menikahi seorang perempuan. Jadi mahram itu mahram bagi perempuan. Mahram bagi perempuan adalah laki-laki yang haram menikahi dia untuk selamanya. Ada kata-kata itu, lil abad, untuk selamanya. Karena kadang-kadang orang salah. Iki yo mahram sementara itu, katanya gitu. Mahram sementara itu apa? Ipar itu loh. Katanya gitu. Ipar itu mahram sementara. Kenapa? Karena kalau dia masih jadi ipar, misalnya gini, ada seorang perempuan, si P perempuan itu ya, perempuan ini punya adik, adiknya juga perempuan gitu ya, P1 sama P2 ini, P1 yang kakak, P2 yang adik. Terus ada L laki-laki menikahi P1 ini tadi. Terus di waktu yang sama karena dia menikahi P1 kan tidak bisa menikahi P2 kan tidak boleh menikah poligami dengan kakak adik kan nggak boleh. Kan itu ya nggak boleh antajma'u bainal ukhtaini ini kan nggak boleh kan. Dua bersaudara dikumpulkan jadi satu pernikahan kan nggak boleh. Maka dikatakan ini mahram sementara.
Tidak ada mahram sementara, itu nggak ada. Mahram itu selamanya. Lah yang ini tadi, ini bukan mahram namanya. Ya dia haram menikah ya, tapi tidak mahram, bukan mahram. Jangan sampai keliru gitu loh. Sebab kalau kita mau bilang begitu, maka setiap seorang perempuan yang masih punya suami, perempuan masih punya suami, ibu-ibu ya, masih punya suami, bapak-bapak, itu kan dia juga tidak boleh dinikahi oleh siapapun juga kan, ojek dibujuk. Kan gitu dong ya. Seorang perempuan punya suami, masih punya suami ini, belum cerai, belum, suaminya masih hidup juga, tidak cerai, masih bersuami. Ini kan dia juga haram dinikahi oleh sekian banyak laki-laki yang lain. Orang oleh no, ojek dibujuk, dipakai bujuk kan nggak boleh kan, gitu loh ya. Tapi apakah laki-laki jadi mahram dia? Ya kan tidak gitu. Dan ngono mahramnya kayak banget loh. Pirang yuto mahram kan tidak begitu kan. Makanya tadi mahram itu ada kata-kata lil abad, untuk selamanya. Siapa itu? Bapak. Bagi perempuan kan nih ya, orang anak perempuan punya bapak, bapaknya mahram. Kakak laki-laki, adik laki-laki, baik kakak kandung atau adik kandung maupun sebapak maupun seibu, itu semuanya mahram bagi perempuan tadi, gitu loh ya. Apalagi anak laki-laki, kalau bagi ibu anak laki-lakinya, anak laki-laki dia itu mahram bagi dia. Kalau dari arah ini yang nyamping paman baik dari bapak maupun dari arah ibu, itu mahram bagi keponakannya yang perempuan ini. Sebaliknya nanti kalau keponakannya laki-laki, bibinya juga mahram bagi saudaranya ibu maupun saudaranya bapak yang perempuan, itu dia jadi mahram bagi mereka, gitu kan ya. Dan yang lain-lain termasuk tadi mertua, menantu itu. Mertua itu jadi mahram bagi mertua laki-laki ya, bapak mertua jadi mahram bagi menantu perempuannya, dan itu berlakunya lil abad juga, selamanya juga. Walaupun ini sudah cerai, ini anaknya dan menantunya sudah cerai, tapi menantunya itu tetap dia tidak boleh menikahi bekas menantunya, tidak boleh gitu. Karena itu dia jadi mahramnya. Jadi dengan suaminya, karena sudah bercerai, dengan suaminya ini oleh goncengan meneh wong cerai to nggih. Tapi dengan bapak mertuanya tadi, mantan mertua tadi, tetap bisa goncengan karena masih jadi mahramnya gitu loh. Mahram itu selamanya, tidak pakai berhenti. Sejak dia jadi mahram sampai selamanya. Begitu. Jadi karena pernikahan, karena nasab ya yang pertama, kedua karena pernikahan, yang ketiga karena penyusuan. Disusoni. Di anak susuan atau bapak susuan itu ya, anak laki-laki yang disusoni itu disusui oleh seorang ibu, bukan ibunya ini, ibu susuan. Maka anak laki-laki jadi mahram bagi ibu susuannya tadi. Gitu loh ya. Dan nanti juga bergeser ke yang lain-lainnya. Jadi prinsipnya begitu. Ini kan bisa jadi loh ya, karena penyusuan dia nggak tahu kan, terus jadi budak dimiliki. Tapi kita bukti ternyata dia dulu waktu masih kecil disusui oleh ibu tadi, ya jadi merdeka, gitu loh ya. Jadi merdeka karena ini mahramnya, gitu loh ya. Nah ini kan butuh dalil, butuh bukti memang. Tapi kalau ada yang bisa membuktikan, ya sudah, dia jadi merdeka gara-gara tuannya itu adalah mahramnya, atau tuannya itu adalah, atau dia jadi mahram bagi tuannya, atau budaknya itu dia haram menikahi budak itu tadi. Jadi budak yang dimaksud bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini sedikit keterangan di bawah. Kalau di sini di nomor 6 ini, 6 itu kan yang mauquf ini ya, dikatakan mauquf. Yang nomor 5 dulu ya, kan ada keterangan footnote, saya bacakan karena ini penting penentuan kedudukan hadisnya. Footnote yang nomor 5 dan nomor 6 ini. Sunan Tirmidzi ya, di Arba'ah ini kan Ashabus Sunan. Kemudian menurut Al-Albani hadis ini sahih. Yang pertama ya, hadisnya sahih menurut Al-Albani. Kemudian Sumair bin Amin Az-Zuhairi mengatakan hadis ini mempunyai syahid, yakni hadis Ibnu Umar dengan syarat yang sahih. Ada di Sunan Ibnu Majah. Anggaplah ini kemudian mauquf gitu ya kan, kita ngikuti yang rajah jamhun minal hufat annahu mauquf itu tadi, bahwa ini mauquf, bukan tidak sampai pada Nabi, cuma sampai pada sahabat saja. Walaupun ada penyandarannya kepada Rasul, tapi tidak sampai pada Rasul, mauquf. Maka ada di Sunan Ibnu Majah kitab hadis ke 2525. Kitabnya saya belum tulis ini. Harusnya kitab apa belum saya tulis ini. Hadisnya 2525. Terus kalau yang nomor 6 ini
anahu mauquf ini juga As-Sumer Az-Zuhairi mengatakan hadis ini juga punya syahid. Ini tadi sama dengan yang tadi. Jadi ada syahidnya. Syahid itu hadis yang isinya sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Itu namanya syahid. Kalau isinya sama, sahabatnya sama, itu namanya tawabi kalau jamaknya. Kalau syahid jamaknya syawahid. Syahid ini artinya hadis yang sama, kejadian yang sama didengarkan oleh lebih dari seorang sahabat gitu kan. Maka satu meriwayatkan lagi, maka ini jadi syahidnya, penguatnya gitu, jadi saksinya. Sehingga kedudukannya bisa naik ke tingkat yang lebih sahih atau tidak dikatakan mauquf tapi jadi marfu gitu. Sampai di sini sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan.